Saya mohon izin menjawab tiga-tiganya Pak. Jadi tadi pertanyaan 4 ya dari guru saya Pak Ananda, kemudian ada Pak Rudi, Pantun dan Pak Ayam. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa usaha sendiri lebih mudah, ya memang betul karena berisi satu kepala saja. Tapi kalau sekarang umurnya 20 atau 28 bersama dengan 78 dan sekarang sudah 9, pasti ada 9 orang kepala yang isinya akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah apakah kita banyak masalah? Betul Pak. Ya, apakah kita akan ada solusi? Harus dilakukan. Karena waktu itu saya ingin menyampaikan tentang fundament cara berpikirnya bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat sekaligus sebagai badan usaha. Maka sebenarnya ketergantungan ke pemerintah ini hanya sebagai partnership saja. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita membangun kemandirian koperasi, agar koperasi itu menjadi kuat, maju dan mandiri, maka besarnya itu akan dibangun dari skemanya adalah bottom up bukan top down. Kenapa saya paparkan seperti itu? Karena kelihatannya sudah ada hubungan yang sangat harmonis antara kementerian dengan IKA. Maka kita berkewajiban untuk mendukungnya. Nah, hari ini kita melihat begitu banyak perbedaan cara berpikir dan cara membuat logikanya tentang berkoperasi kita. Saya akan sampaikan tentang miniaturnya di KNKG, di Komite Nasional Kebijakan Governance. Kami mendapatkan cara berpikirnya Prof. Mardiasmo adalah orang yang ahli akuntansi dan keuangan. Kemudian ada juga Profesor Henry Saparini, beliau adalah ahli kebijakan publik, dan ada beberapa pakar-pakar yang disiplin ilmunya sangat berbeda. Maka pada saat saya dan kami itu merumuskan tentang pedoman umum kebijakan governance, maka Pak Suroto, bolehkan koperasi kita itu mendirikan perseroan? Pertanyaan ini ya Pak. Pak Panco itu mengatakan bahwa saya adalah alumni Birmingham, maka di Inggris boleh didirikan, boleh koperasi sebagai badan usaha itu mendirikan entitas lain. Saya hanya menyampaikan di dalam forum itu bahwa koperasi adalah bisnis entitas yang diatur berdasarkan Undang-Undang 25. Perseroan adalah bisnis entitas yang diatur dengan Undang 40 tahun 2007. Maka dua-duanya punya kesetaraan. Gitu ya Pak ya. Maka kalau hari ini misalnya Pak BMI mengatakan begini, kami tidak akan mendirikan anak usaha dalam bentuk perseroan. Tapi kalau kita bicara tentang di mana saya jadi alumni koperasi Astra, kami punya 14 anak perusahaan yang seluruhnya 100%-nya kepemilikan sahamnya koperasi Pak. Karya Nusa, Carikin Fortido, seterusnya itu punya mereka Pak. Maka pada saat kami merumuskan, saya hanya ingin menyampaikan begini ke teman-teman KNKG bahwa Pak, bangun marwah koperasi kita sebagai badan usaha yang diamankan dalam konstitusi. Kepala kita diinjak karena kita tidak pernah menghargai isu kepala kita. Kenapa kita harus mendirikan entitas dalam bentuk perseroan? Gitu ya Pak ya. Saya memberikan perbandingan lagi. Kalau Astra Internasional itu adalah perusahaan publik, dan waktu itu dimiliki oleh Pak William Sudajaya dengan saya tercatat sebagai karyawannya sampai dengan sesi terakhir 25 tahun. Maka pada saat itu ada go public dan dipersyaratkan juga harus memberikan saham kepada koperasi, maka di sana terjadi program ESOP, Employee Shareholder Ownership Program, program kepemilikan saham bagi karyawan. Apa bedanya sekarang kalau misalnya sekarang koperasi kita ingin dilebarisasi, ingin dikapitalisasi, ingin dijadikan sebagai korporat ya Pak ya, maka yang disebut korporasi itu di mananya? Maka kajian-kajian akan saya ini sebenarnya merujuk kepada rancangan undang-undang yang saya susun Pak. Maka kalau Undang-Undang 78 menetapkan bahwa koperasi perkumpulan, Undang-Undang 12 perkumpulan, 25 menjadi badan usaha, dan Undang-Undang 17 tahun 2012 sebagai badan hukum Pak, maka kalau rancangan undang-undang koperasi yang baru setengahnya menjiplak undang-undang 40. Gitu ya Pak ya. Maka hari ini Bapak-bapak, kalau tadi dikatakan Pak Nurdin akan melakukan resolusi, saya sangat bersepakat karena koperasi sebenarnya gerakan ekonomi rakyat. Gitu ya. Dan saya bersepakat bahwa koperasi merupakan badan usaha, tetapi badan usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip koperasi Pak. Dan ada jadi bilik koperasi Pak. Maka kalau kita bicara tentang prinsip dasar manajemen sistem yang kita bangunkan, maka di taharan luarnya kita bicara tentang good cooperative governance, tengahnya bicara tentang etika usaha,
kemudian tengahnya lagi itu ke dalam etika bisnis, kemudian yang terakhir saya bicara tentang prinsip dan jadi diri koperasi, Pak. Maka ini set system, ya Pak ya. Baru kita bicara tentang set behavior. Saya bicara tentang bagaimana Malcolm Bagris diaplikasikan kepada koperasi, bagaimana total coding management diaplikasikan di koperasi dan seterusnya, Pak. Sampai dengan akhirnya kita juga harus punya sistem manajemen tersendiri, Pak. Dengan demikian, Pak, apa yang disampaikan oleh Pak penanya, apakah ini menjadi sesuatu yang mudah? Sebenarnya mudah-mudah sulit ya Pak. Pak Pantun, apakah ada masalah? Betul Pak. Jadi kalau Bapak sekarang satu persatu teliti tentang isi dari undang-undang, itu sangat banyak yang berhubungan dan seterusnya Pak. Kalau tadi dikatakan setup resolusinya, oke, saya setuju Pak. Tetapi kita betul-betul yang melaksanakan. Benar ke Pak Nandan, dari guru saya adalah, Pak, saya setuju. Tetapi paling tidak kalau saya menginterview beberapa kali alumni Ilkopin, paling tidak memahami tentang prinsip dasar koperasi Pak. Undang-Undang 25 yang terdiri dari 14 bab itu paling tidak mereka paham, gitu ya Pak ya. Nah, maka pada saat mereka sekarang dihadapkan kepada unit bisnis, kita harus memahami tentang teknisnya dari disiplin itu yang Pak. Hari ini ada semangat berkoperasi sebagai usaha bersama yang dilakukan untuk membangun kesejahteraan bersama. Maka itulah sebenarnya prinsip dasar koperasi yang didirikan berdasarkan kepentingan ekonomi yang sama, yang dimodernisasi itu ada prosesnya. Maka di dalam KMKG yang kami susun ada 3, ada strukturnya, ada prosesnya, dan etika berperilakunya. Kita hanya bicara tentang prosesnya. Maka kalau saya masukin ke namanya Bagris, Pak, maka poin yang kedua, yang pertama leadership, kemudian yang kedua internal proses. Kami ingin memasuki internal proses itu menjadi bagian yang keteraturan di dalam prosesnya membangun koperasi kita, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.